Apa kabar teman tante semua? Kalian harus selalu bahagia ya. Apa jadinya kalau babysitter adik kita ternyata adalah seorang vampir? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya saja ataukah mencoba untuk menghabisinya? Nah, daripada bingung, yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Di suatu malam, tampak Ethan yang sedang bersama sahabatnya Benny dan juga adik perempuannya Jen bertiga saja di rumah. Sedangkan kedua orang tua mereka sedang menghabiskan me time berdua di luar rumah. Tak lama, Jen yang mendengar sesuatu di luar mencoba memberitahu Ethan. Tapi karena Ethan cuek-cuek saja, Jen pun terpaksa memeriksanya sendirian. Ternyata suara berisik itu ulah tetangganya yang seenaknya main golf di malam hari. Mendadak sesuatu meraih tetangganya itu dan meninggalkan hanya sebelah sepatunya saja. Jen otomatis berteriak ketakutan dan tepat di saat itu kedua orang tuanya pulang. Dan sudah pasti Ethan lah yang kena omel karena membiarkan adik kecilnya keluar rumah malam-malam sendirian. Esok paginya, Benny yang mendengar kalau orang tua Ethan mulai sekarang akan menggunakan jasa babysitter untuk Jen setiap kali mereka pergi malam, tentu saja terus meledek Ethan yang sudah SMA tapi masih harus dibabysitterin. Padahal hal itu imbas dari kejadian semalam. Ethan dianggap tidak bisa menjaga adik kecilnya dengan baik. Dan sekarang perkenalkan Rory, teman baik mereka yang super pede, tapi memang sedikit norak-norak bergembira. Saat ini, mereka bertiga sedang makan siang di kantin sekolah sambil membicarakan gadis bernama Erika yang katanya akan menjadi babysitter Jen. Kebetulan, Erika adalah salah satu senior di SMA mereka yang terkenal cantik. Erika ini punya satu teman baik yang juga tak kalah cantik bernama Sarah, yang mana keduanya adalah penggemar berat film-film bertemakan vampir. Sayangnya, Sarah punya pacar bernama Jesse yang menurut mereka nyebelin, karena Jesse ini golongan anak beken dengan anggota kelompoknya yang suka sok keren. Malamnya, kedua orang tua Ethan bersiap untuk pergi me time berdua lagi, sehingga di malam itu pastinya Erika akan datang untuk menjaga Jen. Pada saat itu, Erika yang dalam perjalanan ke rumah Ethan secara kebetulan bertemu dengan Sarah. Mereka pun terlibat pertengkaran kecil berkaitan dengan Sarah yang menurut Erika mulai menjauh darinya sejak berkencan dengan Jesse. Mendadak, Jesse dan beberapa temannya muncul. Dia menagih sesuatu yang telah dijanjikan oleh Sarah, meskipun Sarah bilang kalau dia masih ragu untuk melakukan hal itu. Sedangkan salah satu teman Jesse mengajak Erika untuk mampir ke suatu pesta yang tentu saja disambut oleh Erika karena kebetulan Erika sudah lama naksir sama teman Jesse ini. Sarah tentu saja melarang Erika ikut bersama mereka, tapi Erika tak mau mendengarkan. Sedangkan Jesse yang ternyata adalah seorang vampir dengan cepat membawa Sarah pergi. Beberapa saat kemudian, Sarah yang berhasil kabur dari Jesse sampai di rumah Ethan, lalu berkata pada orang tua Ethan kalau dia menggantikan Erika untuk mengasuh Jen malam ini. Ethan yang melihat Sarah tentu saja kaget. Dengan sigap dia ganti baju, mencoba terlihat keren di depan Sarah. Tak lama, terdengar suara pintu diketuk. Sarah langsung mencegah Ethan membuka pintu, tapi rupanya Benny yang datang. Benny yang melihat Sarah ada di sana tentu saja kaget. Ya, namanya juga hormon remaja ya, teman tante. Ethan lalu menghampiri Sarah yang saat itu ada di toilet dan agak sedikit kaget waktu melihat bayangan Sarah nggak terpantul ke cermin. Dia mencoba memberitahu Benny tentang itu, tapi Benny menganggap Ethan cuma bercanda, apalagi saat itu Sarah keluar dari toilet. Sarah lalu bilang kalau dia ingin mencari Erika yang saat ini sedang butuh bantuan. Ethan yang ingin ikut dengannya tak sengaja menyentuh tangan Sarah. Dan sebuah penglihatan tentang tanah pekuburan dan sebuah pohon tua muncul di kepalanya. Saat itu, Ethan tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan apa yang dilihatnya barusan. Tapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk mengikuti Sarah bersama dengan Benny.
Sebelum pergi, mereka meminta bantuan Nenek Benny untuk menjaga Jane malam itu. Setelahnya, tanpa buang waktu, mereka pun menyusul Sarah dan tidak sengaja melihat sesuatu yang mengerikan. Sarah, yang ternyata vampir, sedang menghisap darah tikus di pojokan jalan. Otomatis mereka berdua berteriak histeris dan berlari sekuat tenaga pergi dari tempat itu. Tapi tentu saja Sarah dapat menyusul mereka dengan mudah. Sarah pun mencoba menjelaskan pada mereka bahwa dia digigit oleh Jesse yang adalah seorang vampir. Dan saat ini, selama dia masih belum minum darah manusia, dia masih jadi vampir pemula, yang mana tentu saja dia tidak ingin minum darah manusia. Itulah sebabnya dia terpaksa minum darah tikus. Tapi jika dalam waktu 28 hari dia tidak minum darah manusia, maka tubuh fananya akan mati. Pada saat yang sama, Erika ternyata dibawa ke kediaman Jesse, yang adalah tempat berkumpulnya para vampir. Kembali ke Ethan yang baru saja sampai di rumah dan menemukan Jane sedang nonton TV sendirian, sedangkan Nenek Benny sudah tertidur pulas di sofa. Sarah pun pamit pulang setelah berpesan agar jangan mengundang vampir masuk ke rumah, karena vampir tak bisa masuk ke rumah orang bila tidak diundang. Tak selang lama, pizza pesanan mereka datang. Benny pun segera menyuruh si pengantar pizza agar masuk. Yang tentu saja ini sebuah kesalahan fatal, karena ternyata dia adalah vampir yang dikirim oleh Jesse untuk mencari Sarah. Untungnya, Sarah yang masih belum jauh dari tempat itu mendengar teriakan mereka dan segera kembali. Dengan cepat, Benny menuangkan pizza ekstra bawang putih di tangannya ke tubuh si vampir yang memang katanya nggak suka sama bawang putih. Dan berhasil, ternyata vampir memang nggak suka bawang putih. Mereka bertiga pun langsung lari bersembunyi di lantai atas, sementara Sarah mencoba menahan vampir itu. Beberapa saat kemudian, Sarah menyusul mereka dan ikut bersembunyi, sambil bertanya apakah ada sesuatu di tempat itu yang bisa dijadikan senjata. Dengan polos, Ethan memberikan piala kejuaraan debat yang dimilikinya, karena hanya itu benda tajam yang ada di situ. Mendadak, si vampir mendobrak pintu. Sarah dengan cepat menusukkan piala yang dipegangnya ke tangan vampir itu, yang lumayan memberi waktu buat mereka kabur dari tempat itu melalui jendela kamar. Tapi ternyata si vampir dengan cepat menghadang mereka. Untung saja Sarah muncul tepat waktu untuk menolong. Tak selang lama, Rory menghubungi mereka, memberitahu kalau dia sedang ada di pesta yang diselenggarakan oleh Jesse. Mereka spontan kaget dan menyuruh Rory untuk pergi dari tempat itu. Tapi ya, Rory tentu saja nggak mau karena udah seneng banget dia bisa diundang ke pesta senior. Tanpa buang waktu, mereka pun menuju ke tempat Jesse bersama dengan Sarah. Begitu sampai, Sarah meminta mereka untuk menunggunya di mobil. Dia akan masuk sendirian karena di dalam berbahaya. Ethan juga Benny tentu saja ngotot ingin ikut masuk. Tapi satu gertakan Sarah saja sudah berhasil membuat mereka terdiam. Tapi mana bisa mereka disuruh nunggu di depan. Begitu Sarah sudah masuk, mereka pun diam-diam ikut menyusul masuk ke dalam. Sarah yang langsung menemukan Erika mencoba mengajaknya pulang, tapi Erika menolak karena sedang having fun. Apalagi dia kan memang sedang sedikit kesal sama Sarah. Sedangkan Ethan juga Benny malah sempet-sempetnya ajojing ngikutin irama musik. Mungkin dipikir mereka kapan lagi bisa ajojing di pesta dansa para senior, ya kan? Tak lama Rory muncul, mereka pun bersiap akan pergi. Tapi mendadak Ethan melihat Jesse membawa Sarah. Mereka lalu mengikuti dan diam-diam menguping pembicaraan Jesse bersama grup vampirnya. Di mana Jesse membahas tentang sebuah ramalan yang butuh pengorbanan 219 jiwa agar bisa tercapai. Pada saat itu, Erika ternyata sudah digigit oleh salah satu vampir teman Jesse. Berbeda dengan Sarah, Erika terlihat senang menjadi vampir. Dia bahkan bergabung dengan Jesse dan kelompoknya. Jesse lalu menyuruh Sarah agar meminum darah Ethan atau Benny agar transisinya menjadi vampir komplit, tapi Sarah tidak mau. Sedangkan Erika yang juga dalam fase transisi dengan cepat menggigit dan meminum darah Rory.
Ethan yang pada saat itu tidak sengaja menyentuh tangan Sarah lagi-lagi melihat sebuah penampakan yang sepertinya adalah sebuah gereja tua bernama Whitechapel. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas melarikan diri. Sayangnya, Jesse bersama kelompoknya menghadang mereka di depan pintu pagar. Dengan cepat, Ethan juga Benny mengeluarkan mainan lightsaber-nya yang ternyata bisa melukai para vampir itu. Karena menggunakan cahaya ultraviolet yang mirip dengan sinar matahari. Dan akhirnya mereka pun sukses melarikan diri dari tempat itu. Esok paginya saat di sekolah ternyata Rory masih hidup, hanya saja dia sudah berubah menjadi vampir. Selain itu, Rory juga sudah minum darah manusia sehingga proses transisinya sudah komplit. Dia juga memberitahu bahwa Jesse saat ini sedang sibuk mencari sebuah benda yang disebut Jubile Animus dan akan mengajak seluruh anggota kelompoknya ke pekuburan hari ini untuk mencari benda itu. Mendengar itu, Ethan pun segera ke gereja mengambil seteko air suci yang berada di sana. Lalu bergabung dengan Benny juga Sarah mengawasi Jesse dan kelompoknya dari kejauhan. Mendadak, Ethan mendapat penglihatan lagi. Dia melihat sebuah nama di makam dengan deretan angka yang membentuk 219. Serta penampakan sebuah kotak besi yang kelihatannya adalah Jubile Animus. Ethan segera memberitahukan tentang itu pada Benny juga Sarah. Dan ternyata kelihatannya Jubile Animus itu sudah berhasil Jesse dapatkan. Mendadak, Benny menumpahkan sedikit air suci ke Sarah yang otomatis membuatnya berteriak sehingga terdengar oleh beberapa anggota kelompok Jesse. Untungnya mereka masih sempat kabur dari tempat itu sebelum kepergok. Di perjalanan kembali, Sarah bertanya tentang penglihatan yang sering didapatkan Ethan. Apakah dia sudah memilikinya sejak dulu? Ethan bilang kalau dia mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan itu sejak bertemu dengan Sarah. Dia sendiri juga tidak mengerti kenapa penglihatan-penglihatan itu bisa tiba-tiba muncul. Ethan lalu balik bertanya pada Sarah, apakah Jesse pernah menceritakan padanya tentang Jubile Animus juga deretan angka 219 itu. Dan karena Sarah juga tidak tahu apa-apa tentang hal itu, mereka pun menghubungi Rory yang saat ini bergabung di kelompok Jesse untuk mencari tahu. Malamnya, Sarah datang ke tempat Ethan, membawakan sebuah buku tentang sejarah gereja Whitechapel yang pernah muncul di penglihatan Ethan. Di mana dulunya gereja itu bernama Black Church atau gereja hitam yang didirikan oleh seorang pendeta bernama Horace. Pada saat itu, anggota kelompok Horace yang berjumlah 219 vampir secara rutin memangsa para warga desa. Sehingga suatu hari, para warga marah dan membunuh ke-219 vampir itu. Tak lama, Ethan kembali mendapatkan penglihatan bahwa ternyata Jesse lah si pendeta Horace itu. Kelihatannya, dia mencoba membangkitkan kembali ke-219 anggotanya dengan menggunakan Jubile Animus. Tak selang lama, Rory datang membawa info tentang Jubile Animus yang menurutnya hanya sebuah kotak tua berkarat. Tapi Sarah memintanya mencoba mencari tahu lebih rinci dari perpustakaan yang ada di kediaman Jesse. Esok paginya, Sarah bertemu dengan Erika yang saat ini sudah bergabung dengan kelompok Jesse juga menjadi pacarnya. Erika yang penampilannya sudah berubah drastis itu mengundang Sarah untuk datang ke acara pemutaran perdana film Dax, yaitu film tentang vampir yang sedang menjadi favorit di sekolah mereka. Pada saat yang sama, Ethan menerima kabar dari Rory yang berhasil mendapat info dari buku yang ditemukannya di perpustakaan Jesse. Yaitu, Jubile Animus adalah sebuah kotak yang bisa menghisap dan menangkap jiwa. Yang mana jiwa-jiwa itu akan dapat digunakan untuk membangkitkan tentara hitam pada saat bulan purnama. Mendengar itu, Ethan langsung paham bahwa Jesse akan menggunakan momen pemutaran perdana film Dax yang memang jumlah tiket sold out-nya sebanyak 219 tiket.
di mana dia akan membunuh ke-219 penonton itu dan menghisap jiwa mereka ke dalam cubile animus. Untuk kemudian digunakan dalam ritual membangkitkan kembali ke-219 tentara hitamnya saat gerhana bulan yang akan muncul malam ini. Tanpa buang waktu, mereka pun mempersiapkan persenjataan mereka. Mulai dari menyiapkan kayu-kayu pancang hasil dari nyopotin kayu pagar, pistol-pistol air yang berisikan air suci, dan juga pistol mainan yang berisikan peluru kayu yang sudah dimodifikasi ala kadarnya. Sebelum berangkat, mereka bertemu dengan Nenek Benny yang tiba-tiba memberikan 2 buah pisau yang katanya bisa digunakan untuk membunuh vampir, dan juga sebuah buku mantra untuk Benny. Mendengar itu, mereka tentu saja kaget dari mana Nenek Benny tahu semua itu. Ternyata Benny dan neneknya adalah keturunan penyihir. Hanya saja selama ini neneknya tidak pernah memberitahu. Sedangkan Ethan menurut Nenek Benny adalah keturunan seorang peramal. Mendengar itu mereka semua memang kaget. Tapi ya udahlah ya, karena sudah buru-buru, mereka pun memutuskan untuk segera berangkat. Setelah sempat melihat sedikit demonstrasi sihir yang ditunjukkan oleh Nenek Benny. Akhirnya, mereka sampai juga di bioskop tempat pemutaran perdana film Dax yang saat ini sudah ramai dipenuhi oleh para penonton. Sarah yang tahu akan ada pemeriksaan di pintu masuk, lalu mengajak mereka masuk ke dalam gedung lewat pintu belakang. Begitu masuk, Benny bilang kalau dia menemukan sebuah mantra yang akan membuat para vampir hilang seluruhnya. Tapi saat dibacakan, yang hilang lenyap malah buku mantranya. Ya, namanya juga penyihir pemula. Mereka lalu membagi tugas. Sarah mengawasi Jesse, Ethan ke ruang peralatan untuk memasukkan air suci ke alat sprinkle detektor kebakaran. Sementara Benny sibuk beli popcorn sambil godain cewek cantik yang jadi kasirnya. Tak lama, acara pemutaran perdana film pun dimulai. Erika lalu membuka acara yang disambut riuh tepuk tangan penonton dan meminta satu sukarelawan untuk naik ke panggung. Dan para penonton yang melihat itu tentu saja mengira itu hanyalah bagian dari pertunjukan. Tapi Sarah juga Ethan bergegas membuat keributan dengan berkata kalau ada kebakaran, menyuruh para penonton segera keluar. Melihat itu, Jesse dan anak buahnya pun dengan cepat menggigit dan menyerang semua yang ada di tempat itu. Otomatis kegemparan pun terjadi. Satu persatu para penonton tewas, sementara Jesse menghisap jiwa mereka masuk ke dalam kotak. Ethan pun dengan cepat mencoba menggunakan senjata modifikasinya yang ternyata ampuh loh teman tante. Sedangkan Benny yang masih berada di kasir popcorn juga berhasil menghalau beberapa vampir dengan menggunakan lightsabernya dan juga pistol yang berisikan air suci. Kembali ke Ethan yang sedang sibuk menggunakan pisau pemberian Nenek Benny yang ternyata juga ampuh. Dan bergegas membantu Sarah yang tengah menghadapi beberapa vampir. Ethan lalu mengeluarkan lighter, mengarahkannya tepat ke bawah sensor asap gedung. Dalam sekejap, air suci pun memancur, menghabisi seluruh vampir yang ada di hadapan mereka. Setelahnya, mereka bergegas mengejar Jesse yang diam-diam telah meninggalkan gedung itu, karena gerhana bulan akan terjadi 8 menit lagi. Tapi, Sarah yang belum minum darah manusia sekalipun terlihat sudah sangat lemas dan lapar, sehingga dia menyuruh Ethan juga Benny berangkat lebih dulu. Ethan tahu dia harus ke pohon tua yang ada di penglihatan waktu itu, yang kelihatannya adalah tempat dikuburkannya 219 tentara hitam Horace. Di mana pohon itu ternyata berada tepat di depan tempat tinggalnya sendiri. Begitu sampai, Jesse sudah berada di situ dan langsung menahan Ethan dengan kekuatannya. Benny seperti biasa mencoba membantu, tapi nggak memberikan hasil apapun. Sarah juga akhirnya muncul dan dengan cepat
cepat melemparkan kotak itu ke arah Ethan yang langsung menangkapnya. Jesse tentu saja jadi marah dan langsung mencekik Sarah sambil meminta agar kotak itu dikembalikan padanya. Mendadak, Nenek Benny yang melihat kejadian itu dari jendela rumah merapal sebuah mantra untuk menyerang Jesse dan berhasil membuat Sarah terlepas dari cekikan. Ethan pun dengan cepat membuka kotak di tangannya dan puluhan jiwa manusia melayang keluar. Lalu menyerang Jesse dengan bertubi-tubi sampai akhirnya Jesse pun musnah. Film pun berakhir dengan mereka bertiga yang kembali masuk sekolah esok paginya, mencoba untuk melanjutkan hidup. Tubuh Fana Sarah juga baik-baik saja karena Nenek Benny telah membuatkannya cairan pengganti darah manusia. Rory dan Erika juga ternyata baik-baik saja. Kelihatannya mereka berdua akan jadi pasangan nih. Demikianlah akhir film My Babysitter is a Vampire ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.